Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu Sufyan ibni Ayyinah saking Sufyan ibni Ayyinah radhiyallahu anhu mugi ridani sinten Allah Gusti Allah anu saking Sufyan anna Rasulullah satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa utawi Rasulullah iku al-mizanul akbari timbangan kang gedhe. Al-mizanul akbaru timbangan kang gedhe. Wa alaihi lan ing atase iku ing atase iki hadis tukradu dan jelasake apa asya'u pira-pira suci-suci ala khuluqihi ing atase pira-pira akhlak wa siratihi ala khuluqihi ing atase pira-pira akhlake Rasul wa siratihi lan perjalanane Rasul wa hudahu lan petunjuke Rasul. Pama kaya dene perkara wafaqo kang nyocoki apa ma bahwa mangko utawi ma iku al-haqu perkara hak. Wama lan perkara alafaha kang nulayani apa ma bahwa mangko utawi ma iku al-batilu perkara kang batil. Wan Habib ibni Syahid saking Habib ibni Syahid kala dawuh sapa Habib li ibnihi maring anake Habib ishab kancanono sira al-fuqaha ing ahli fikih wa ta'allama lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabe fuqaha fa indalika mongko-mongkono fuqaha iku ahabu demen ilaya maring ingsun min kasiri saking akeh-akeh setengah saking akeh-akeh hadis minal hadisi saking hadis waqala Ruwaim lan ngendika sapa Ruwaim radhiyallahu an ya bunaya he anak ingsun ij'al dadekno sira ilmaka ing ilmu sira milhan kaya dene uyah wadabaka lan adab sira dakikon kaya dene tepung. Waqala Ibnu Mubarak dawuh sapa Ibnu Mubarak radhiyallahu an nahnu utawi kita iku ila qalilin saking saithik minal adabi saking adab ahwaju luweh butuh minna saking kita ila kasirin maring akeh-akeh minal ilmi saking ilmu. Wakila dan ngendikake sapa al imamina imam kita rupane Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an kaifa halih kaya apa sahwatuka sahwat sira lil adabi maring adab. Faqala lan den Faqala isdauh sinten Syafi'i isma ngrungokna sapa sira bil harfi kelawan rinci minhu saking adab fatawadda mongko seneng apa akdoi pira-pira anggota ingsun innalaha sak temene kedue akdo iku isma'an ngrungu apa akdo tata naamu kang gawe seneng apa akdo bihi kelawan isma. Wakila dan ngendikake lahu maring Imam Syafi'i wa kaifa lakal hale kaya apa tola bukan golek sira lahu maring adab. Waqala lan den ucapake lan dawuh sapa Imam Syafi'i tolabul mar'ati modilatu
Tolabul mar'ati madi al-mudillati kaya golek wong wadok wong wedon kang ilang kang kelangan waladaha anake mar'ah walaisa lan ora ana laha kedue mar'ah apa wairuhu sakliyane walad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum lan undika sapa ba'dum sakabehane sahabat sebagiane nggih. Wa qala lan wis dawuh sapa ba'duhum Wa qala lan dawuh sapa ba'dum sebagiane sahabat iku at-tauhidu utawi tauhid iku yujibu wajibake apa tauhid al imana ing iman. Faman la imana mengko utawi sapane wong la imana ora duweni iman lahu maring man la tauhid iku la tauhidu ora duweni tauhid lahu kedue man wal imanu dan utawi iman iku yujibu mewajibake apa iman asyariata ing syariat. Faman la syariata mengko utawi sapane wong iku la syariata ora duweni syariat lahu maring man la imana mengko ora duweni iman lahu kedue man wala tauhida lan ora duweni tauhid lahu kedue man wasyari'atu utawi syariat iku tujibu wajibake apa al-adab apa syariat al-adaba ing adab. Faman la adaba mengko utawi sapane wong iku la adaba ora duweni adab lahu kedue man la syariata ora mengko la syariata ora duweni syariat lahu kedue man wala imana lan ora duweni iman lahu kedue man wala tauhida lan ora duweni tauhid lahu kedue man. Fahadihi mengko utawi iki ba'dhum manfaati mongko iki kabehane kuliah ya sekabehane fahadi mengko utawi iki kuliah ya sekabehane iku nususis shorihatun ketentuane kang jelas wa aqwalul muayyadah lan pira-pira ucapane muayyadatun kang den kuatake binu ilhami kelawan cahayane ilham mufassahatun kang jelas bi'ulwi makanatil adabi kelawan luhure tempat panggonane adab musrohatun kang jelas bi annal jami al-a'mali kelawan yento kelawan setuhune sekabehane pira-pira amal adiniyatu kang basa diniyah qalbiyatun kang iku bangsa ati kanat mengko ana apa amal iku wa badaniyatun kang bangsa badan wa qauliyatun lan bangsa ucapan wa fi'liyatun fi'liyatun utawa bangsa perbuatan la ya'tabiru ora ngibaratno syai'un suwi-wiji minha saking amal illa kejaba an ingkana yen ta ana apa syai' iku mahfufan
ringan bil mahasinil adabiyati kelawan kebagusannya kelawan pira-pira kebagusane adab ya wal mahamidil sifati lan pira-pira ujiane kang bangsa sifat wal makarimil khulqiyati lan pira-pira kemuliaane bangsa akhlak wa an tahliyat bi an tahliyatu amali lan kelawan nyento mas pira-pira amal bil adabi kelawan adab ajilan hale cepet-cepet alamatu qubulihi utawi tandane dari mane adab iku ajilan cepet-cepet bukan ajilan langsung iku krono ajilan krono langsung kebaikannya bi annal adaba lan kelawan yento kelawan bi annal adaba lan kelawan setuhune adab iku kama kaya dene barang lakuan yahtaju butuh ilahi maring ma sapa al muta'allimu wong kang belajar fi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tinggal keadaane belajari muta'allim yatawaqqafu meneng alaihi ing atase muta'allim sapa al muallimu wong sing ngajar fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira panggonane belajare muta'allim. Jadi babnya yang tadi di sini membahas bahwa akhlaknya Rasulullah itu menjadi bahan pertimbangan yang paling utama. Akhlak mulai dari tingkah laku, akhlak mulai dari ucapan maupun akhlak-akhlak cara pemikiran beliau itu menjadi pertimbangan awal atau menjadi pertimbangan sebagai kita sebagai umatnya beliau. Kita harus mengukur segala sesuatu itu sumbernya dari tingkah lakunya Rasulullah. Ya apapun itu, meskipun cuma dilakukan beliau cuma sekali, itu menjadi ukuran kita. Yaitu contohnya kayak peristiwa seorang yang tua di kitab Ushuriyah itu. Waktu itu kondisi sholat subuh, Rasulullah sedang mengimami sholat subuh. Ada orang tua yang berjalan di depannya sahabat Ali, Waktu itu sahabat Ali karena beliau menjalankan perintahnya Rasul harus menghormati orang tua. Nah, akhirnya beliau menunggu sampai orang tua itu mencapai tujuannya. Pahamnya sahabat Ali, dia itu mau ke masjid gitu. Nah, akhirnya sahabat Ali nunggu orang tua tadi, mengikuti jalan di belakangnya, nggak mau nyelip. Nah, ketika itu malaikat menahan, ada perintah dari Allah menahan Rasulullah untuk waktu itu rukuk, sedang kondisi rukuk, untuk menahan lehernya Rasulullah, ditahan sampai dikluk gitu loh. Rukuk dia tujuannya apa? Biar tidak itidal. Yang kedua, mungkin tujuannya agar Rasulullah tuh melihat tuh loh belakang sahabat Ali masih menghormati orang tua. Kadang Anda tuh orang sujud sampai dikluk banget, itu sebetulnya ngikuti itu kan, peristiwanya cuma sekali itu. Nah, itu menjadi rujukan. Ya kelihatan Rasulullah Ali sih masih di belakangnya orang tua.
jadi ditahan oleh malaikat. Bahkan matahari mau terbit itu ditahan juga matahari waktu itu. Nah ternyata sampai setelah masjid, sampai depan masjid, ini ternyata orang Nasrani bukan Islam. Pahamnya sahabat Ali itu umat Islam mau jamaah, ternyata tidak, setelah sampai masjid dia tidak ke masuk masjid tapi keluar. Nah, tapi sahabat Ali ini menghormati ini bukan karena Nasrani atau Islamnya, tapi karena dia orang tua. Orang tua itu alasannya kenapa? Karena orang tua ini sebentar lagi akan menghadap Allah. Jadi menghormatinya di situ. Jadi kita menghormati meskipun orang tua itu tetap kita hormati, tujuannya karena sebentar lagi akan menghadap Allah. Itu Ali seperti itu. Akhirnya yaitu tadi yang menjadi kaidah, menjadi ukuran ketika orang itu ada yang sujud sampai duwiluk banget. Nah itu salah satu rujukannya. Yang kedua yang kadang-kadang menjadi rujukan kita, kalau kita tuh sholat jamaah ketinggalan itu standar paling rendah itu yaitu tadi rukuk itu. Nah, jadi selagi masih rukuk kita masih bisa mengikuti karena itu rujuknya di situ tadi. Masih rukuk kita boleh ikut jamaah. Nah itu salah satu contoh sekali peristiwa, tapi itu menjadi peristiwa yang sudah dilakukan Rasulullah, itu menjadi rujukan kita. Nah itu salah satu contohnya bahwa tingkah laku Rasulullah itu menjadi rujukan kita. Nah ini wa alaihi turadu. Nah jadi semua tingkah lakunya beliau, semua ucapan beliau, semua cara berpikirnya itu menjadi rujukan. Terus selanjutnya itu, nah di sini diperintahkan oleh Sayyid bahwa kalau kita itu pengen mendapatkan ilmu, nah, kita harus berteman dengan para ahli fikih atau minimal yang mendekati atau kita ikutlah gitu. Nah ahli fikih itu yang, jadi orang kamu belajar dengan mengikuti ahli fikih disebutkan di sini itu lebih baik menyedek orang yang ahli fikih timbangannya belajar dewi. Nah itu kenapa? Karena kalau kita mendekat ahli fikih itu subhanallah yang kita tidak hanya menerima ilmunya, tapi tentu orang ahli fikih itu tingkah lakunya juga bisa dipertanggungjawabnya, dawuhnya, omongannya itu juga bisa dipertanggungjawabkan, cara berpikirnya, cara sikap itu semuanya bisa ditiru lah gitu. Tidak hanya menerima kita mencari ilmunya, tapi cara beradab dalam kegiatan sehari-hari itu kita bisa mengikuti. Itu keuntungannya kalau kita itu mendekat dengan ahli fuqaha, ahli fikih ya. Jadi yang kita terima tidak hanya ilmu, tapi kita bisa melihat cara mereka itu bertingkah laku itu kayak apa, yang bisa kita tiru. Itu perintahnya Said untuk agar kita ini mau mendapatkan ilmu yang sempurna. Nah terus sini dawe Ruwaim, ya bunaya ij'al ilmu kamilhan, jadikanlah ilmu itu garam dan akhlakmu itu dijadikan apa? Tepung. Maksudnya apa itu? Garam hanya sedikit tapi tepung kan. Nah kan gitu ya. Di sini maksudnya ibarat orang tepung itu biasanya untuk membuat roti. Ini contoh, ini bukan berarti maksudnya seperti itu, enggak, ini contoh aja. Orang buat roti itu kan mesti pakai tepung. Nah tepung itu kan gaya roti nggak pakai uyah masuk enak, kan pakai uyah. Nah itu jadi adab itu sebagai targetnya, garam itu sebagai pemanis tingkah laku kita. Nah itu jadi hiasilah akhlak kamu tuh sehingga orang melihat tuh bisa sedap, bisa enak ya. Nah jadi tingkah lakunya bagus, nah, agar tujuannya orang itu senang melihat kamu. Jadi sedapnya ini ya mulai dari cara ngomongnya, cara bersikap ya. Jadi orang melihat itu pokoknya nggak bosan-bosan, dia tuh kayak banyak tertarik lah, daya tariknya itu ada. Nah ini perintahnya seperti itu. Jadi ilmu kamu jadikanlah garam. Jadi kalau omong itu ya selalu berdasarkan ilmu, selalu menggunakan kaidah-kaidah ilmu, nggak asal
Nah, biasanya kalau anak kita kan suka ngerumpi, ini sudah tidak beraturan kan, buh nyiduk rasain, ada konco, kadang nyinggung atau guyon, tapi nyinggung perasaan itu sudah sama sekali tidak membuat orang yang mendengar itu enak. Nah ini diharapkan di samping tingkah laku kita ini berakhlakul karimah, dihiasi tingkah laku kita ini juga dengan omongan, bicara, cara berpikir, cara apapun. Kalau dia ingin mendapatkan dapat sesuatu itu, apa yang dikeluarkan itu harus berdasarkan ilmu. Itu nanti sikapnya jadi enak di luar. Wis enak, omongannya itu menjadi seneng mendengarkannya karena tidak lepas dari keilmuan. Nah itu. Ini yang terpenting. Target kita itu belajar adabul alim ta'alim, ini salah satunya ini. Ya, jadi akhlaknya bagus, dan akhlak itu tidak hanya tingkah laku tapi juga cara berpikir, juga cara berbicara, ini juga sebagai pemanis. Nah, jadi milhan tadi di situ maksudnya. Terus nah ini. Jadi ila qalilin minal adabi awaju minna ila kasina. Jadi kalau kita itu merasa adabnya kurang, ya, secara otomatis kita itu harus banyak belajar. Ya. Ada contohnya ini, ada orang yang ahli masjid, udah ahli masjid terus khusuk, gak tasbih, bawa serban diunyar-unyar. Kita melihatnya kan sudah kayak orang pinter gitu ya, tapi sebetulnya dia nggak punya ilmu, cuma dia itu ahli masjid, itu ya seneng di masjid, mau coba masjid tiap hari kayak masjid. Tapi karena nggak punya ilmu, ini juga di kitab Ushuriyah ya, karena dia nggak punya ilmu, dia dibohongi oleh setan, jin. Pak, ngapain ahli masjid? Ben awakmu amale disenengi Rasul Allah ya, kalungan bangkai. Jadi bangkai itu udah kering di kalungan ini. Becedek maring Allah, bener dilakukan. Akhirnya kan gimana, barang najis malah sebaliknya kan bohongi. Nah itu karena gara-garanya dia nggak punya ilmu. Nah itu. Jadi kalau sudah beradab itu kadang-kadang merasa sudah cukup segalanya, masih jauh. Jadi intinya kalau kita ingin betul-betul beradab, berakhlak yang mulia, jadi kita harus belajar dan belajar. Belajar itu apa? Belajar itu ya apa yang kita pelajari, itu yang kita pahami. Kalau nggak paham kita tanya. Jadi jangan belajar meneng kok belajar, tapi belajar meneng tapi nggak diserap ilmunya. Kalau nggak paham akhirnya nggak tanya, itu ya nggak seperti itu arti belajar. Kayak orang sekolah penting berangkat seragam, mulai. Ketika belajar dia nggak memperhatikan secara maksimal, itu nggak belajar. Lahir itu belajar tapi hakikatnya nggak belajar, kan nggak seperti itu. Nah, jadi artinya belajar itu ya dipahami, setelah dipahami, kalau nggak paham ya tanya. Nah, kalau sudah begitu kan nanti akan sedikit demi sedikit dia akan mengamalkan ilmu itu. Ini tujuan adabul alim ta'alim itu seperti itu. Ini target-targetnya. Syafi'i syahwatun. Nah, syahwat itu menurut kamu apa syahwat itu? Menurut pandangan kamu? Kemauan. Iya, syahwat itu kemauan, itu kan bingung ya, semauan itu. Jadi manusia oleh Allah itu beri syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu maksudnya di sini adalah semua kebutuhan manusia itu syahwat. Pengen mangan, golek bondo, pengen bojo, kawin, semua kebutuhan dunia itu syahwat. Itu syahwat. Nah, syahwat di sini kalau tidak dibarengi dengan adab, maka syahwat itu ya amburadul. Bagaimana orang mau makan makanan yang enak kalau dia nggak punya aturan, ini halal apa haram kan nggak tahu. Nah, biar yang dimakan ini makanan yang betul-betul halal. Arti halal itu kan makanan yang betul-betul mengandung gizi. Makanan yang haram itu biasanya makanan yang membahayakan kesehatan. Kalau nggak tahu halal haram kan otomatis makanan itu bukan justru membawa sehat, tapi membawa dia penyakit. Nah, makanya agar syahwat kita ini betul-betul sesuai aturan-aturan Islam, maka kita harus belajar.
oh ya kita pengen kawin, nah, ya, cari perempuan yang salihah. Oh pengen makan makanan yang bisa membuat kita nih dagingnya untuk diajak ibadah itu lancar, ya. Berilah makanan-makanan yang halal. Nah, semua kebutuhan di dunia itu maksudnya syahwat. Jadi kalau ingin kebutuhan kita ini sesuai dengan aturan-aturan Islam, maka di sini harus diiringi dengan adab, gitu, tingkah laku yang sesuai aturan-aturan Rasulullah. Jadi itu maksud syahwat di situ. Ini yang perlu dipahami. Penting syahwat lil adabi. Nah ini Nabi watawajja'adoi, termasuk contohnya itu tadi. Jadi segala yang membuat anggota tubuh kita seneng, bikin kita seneng, makan, olahraga atau apapun itu jenis contoh syahwat. Ngrungokno musik itu syahwat. Nah, jadi syahwat kita ini biar aturan-aturan agama bisa terlaksana, nah, itu harus menggunakan adab. Nah, kalau ingin tahu adab ya kita harus belajar. Nah, bagaimana caranya belajar? Nah, ini ditanya Imam Syafi'i. Bagaimana kamu belajar itu? Mencari ilmu, mencari adab itu bagaimana? Ya, cara saya belajar itu bagaikan saya itu kehilangan anak. Nah, kamu punya anak kok, anak hilang kan semangatnya kan subhanallah ya, anakku hilang. Semangat untuk mencari, semangat untuk betul-betul mendapatkan anak itu bagaimana dia kan berusaha semaksimal mungkin. Nah itu. Jadi orang mencari ilmu itu bagaikan orang itu kehilangan anak. Berarti kan sangat besar sekali artinya. Hirohnya, keinginannya untuk bisa menemukan ini. Nah harus begitu. Itu cara mencari ilmu itu sebagaikan kita yang kehilangan anak. Nah itu mungkin penjelasan dari apa yang dibaca. Jadi belajar mencari ilmu itu bagaikan kita itu kehilangan anak, bukan yang lain-lain ya, cuma itu bagaikan kita itu kehilangan anak. Itu mungkin untuk penjelasan dari apa yang dibaca ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini tidak tanduk mencari ilmu yang betul-betul ilmu ini bisa membawa keberkahan, nah itu harus diiringi dengan adab. Nah di sini kan disebutkan juga di ayat Al-Quran itu in asqala ma wudi'a fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati khuluqun hasanun, yang membuat timbangan di yaumul akhir nanti berat yaitu dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau kalian ingin nanti di hari akhirnya timbangannya abot, salah satu caranya yaitu dengan akhlak yang baik, yang mulia ini. Ini pentingnya akhlak. Gitu. Jadi akhlak sesama manusia, akhlak sesama barang-barang yang sekitarnya manusia, juga akhlak kita kepada Allah. Jadi akhlak horizontal itu hubungan manusia dengan Allah, bagaimana kita bertindak itu dengan Allah. Ya kalau sholat harus wudu, kalau kita mau beramal baik ya harus niat yang baik. Nah itu akhlak kita kepada Allah. Kalau akhlak sesama manusia vertikal, menurut manusia kita tuh harus baju yang rapi, kalau sekolah ya pakai baju rapi. Nah itu aturan-aturan vertikal, meskipun oleh Allah itu tidak ada aturan seperti itu, tapi sepenting rapi, bersih. Nah, itu kita lakukan karena itu akhlak sesama manusia. Itu salah satu dalil bahwa akhlak itu sangat penting sekali, karena menjadi pertimbangan Allah bahwa akhlak yang mulia itu menjadikan timbangan yaumul akhir nanti menjadi berat. Itu tentang apa yang sudah dibaca oleh Rian. Mungkin ada ditanyai. Uhibbu sama tata na'amu sami. Tuhibbu itu menyukai. Tata na'am itu dari kata nikmat. Nah, senang. Itu syahwat. Sesuatu yang barang senang itu jenis syahwat. Bukan hawa nafsu, syahwat. Itu kebutuhan manusia. Itu syahwat. Itu yang harus kamu pahami, pengertian syahwat itu apa.
itu jadi nggak ini penting sekali, sangat subhanallah pokoknya. Bersyukur pada kitab ini membahas ini. Jadi pengertian istilah-istilah ini nanti penjelasan ini kalau kamu baca saja kan belum bisa, otak itu belum bisa berimajinasi menggayangkan apa. Nah ini penjelasan seperti ini nih penting. Mungkin untuk pagi ini cukup dulu, nanti besok penjelasannya besok pagi. Wis awan. Ikut kancamu di